warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resia Putri Nurfatoni, kelas 3B Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang elektrokimia. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Pak Fadli Sefti Irwansyah, MSI. Selamat menyaksikan. Elektrokimia. Nah, sel elektrokimia definisinya adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek listrik pada proses kimia. Sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, perbedaan di antara keduanya, sel volta yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik, lalu redoks spontan, katoda positif, anoda negatif. Sedangkan sel elektrolisis yaitu mengubah listrik menjadi energi kimia, lalu redoks tidak spontan, katoda negatif, anoda positif. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sel volta. Nah, kita perhatikan sini gambar ada voltmeter, ada katoda nih, katoda positif, anoda negatif, lalu ada tembaga atau CU, ada seng juga, atau ZN, ada jembatan garam dan tutup berpori. Nah, gambar dari kita masukkan pada persamaan. Anodanya negatif, berarti Zn solid menjadi Zn 2+ ditambah 2E dengan energi potensial sama dengan negatif 0,76 volt. Lalu katodanya positif, Cu2+ aqua dash ditambah 2E menjadi Cu solid, E0-nya sama dengan positif 0,34 volt. Nah, berarti kita jumlahkan redoksnya, berarti ini 2E coret ya, berarti ZnS tambah Cu2+ menjadi Zn2+ aqua dash ditambah Cu. Nah, di sini ada notasi sel. Notasi sel penempatannya anoda garis katoda. Anodanya di sini Zn kan. Nah, Zn garis Zn2+ garis 2 katoda. Katodanya Cu2+ menjadi Cu. Kita tuliskan kembali. Nah, di sini kalau katoda itu positif jumlahnya, sedangkan anoda negatif nih jumlahnya. Untuk mengetahui potensial sel ada rumusnya. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Reduksi yaitu katoda, sedangkan oksidasi yaitu anoda. Kita masukkan nilainya 0,34 dikurangi negatif 0,76 volt, yaitu negatif kali negatif jadi positif, maka 0,34 ditambah 0,76 menjadi 1,1 volt. Kita tuliskan kembali di sini. Selanjutnya, kita masuk pada contoh soal. Suatu sel volta terdiri dari elektrode Ag yang dicelupkan di dalam larutan Ag NO3 1 mol dan elektrode Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4 1 mol. Jika diketahui, nah persamaannya begini, energi potensialnya seperti ini. Pertanyaan berikut benar kecuali, berarti kita cari di sini di antara pilihan ganda ini yang tidak benar ya. Pembahasan elektrode Ag sebagai katode. Ya, karena Ag di sini positif, lalu
elektroda Zn sebagai anode ya, karena anode atau anoda itu negatif ya, berarti benar. Selanjutnya potensial standar itu 2,56 volt, jadi kita harus hitung terlebih dahulu. Nah, E reduksi dikurangi E0 oksidasi, 0,80 dikurangi negatif 0,76. Negatif kali negatif positif, berarti hasilnya 1,56 volt. Selanjutnya, reaksi sel 2Ag plus tambah Zn. Nah, seperti ini persamaannya, kita coba buktikan. Katodanya Ag plus ditambah E min menjadi Ag. Nah, sedangkan Zn menjadi Zn 2 plus tambah 2E, karena di sini 2E sedangkan di sini E min. Nah, berarti kita kalikan 2 yang pertama ini, berarti 2Ag, 2E, 2Ag. Selanjutnya kita jumlahkan, kita pindahkan, di sini kan 2Ag ya, kita pindahkan Zn 2Ag S ditambah Zn 2 plus, kita tuliskan kembali seperti itu. Selanjutnya masuk pada pembahasan elektrolisis. Elektrolisis itu terbagi menjadi dua, ada larutan dan lelehan cairan atau leburan. Nah, elektrolisis larutan juga mempunyai aturan seperti ini. Nah, jika katodanya negatif itu terbagi menjadi 2H plus yang tereduksi, 2H plus tambah 2E menjadi H2. Logam itu terbagi menjadi 2, ada logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti 2H20 ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH. Jika logam lain atau Lx plus, L pangkat X plus, aquardis tambah E menjadi L. Lalu anoda itu terbagi menjadi 2, ada anoda inert, maaf di sini bukan insert ya, tapi inert. Inert dan anoda tidak inert. Anoda inert yaitu Vt, Au, dan C terbagi menjadi 2, yaitu OH min teroksidasi, yaitu 4OH menjadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E. Jika sisa asam itu terbagi menjadi 2, ada beroksigen, SO4, NO3, dan tanpa oksigen. Lalu ada anoda tidak inert. Nah, seperti ini persamaannya. Selanjutnya, elektrolisis lelehan terbagi menjadi 2, ada hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Hukum 1 Faraday di mana M sama dengan E kali I kali T per 96.500, di mana F I kali T per 96.500, dan E di sini atau berat ekuivalen yaitu AR per jumlah elektron. Lalu hukum 2 Faraday yaitu M1 per M2 sama dengan E1 per E2. Nah, di sini elektrolisis larutan Na2SO4 dengan menggunakan elektroda C. Nah, tinggal sayangnya kita tuliskan kembali Na2SO4 menjadi NaSO4 tambah SO4. Nah, karena dikali 2 menjadi 2 NaSO4 menjadi 2 kali 2 4. Jadi 4Na ditambah 1 dikali 2 menjadi 2SO4. Nah, untuk mencari katoda, di sini ingat ya, di sini Na2SO4, elektroda C untuk mencari katoda. Nah, katodanya di sini. Karena Na itu termasuk golongan 1, maka menjadi 2H20 ditambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH min. Lalu anodanya tadi menggunakan C. C itu termasuk anoda inert. Lalu tadi di pertanyaan ada Na2SO4. Nah, SO4 itu termasuk pada 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 ditambah 4E. Karena SO4 ini termasuk pada sisa asam. Selanjutnya kita tuliskan semuanya. Nah, ini awalnya 2H20 tambah 2E menjadi H2 ditambah 2OH. Karena dikali 2 menjadi 4H20 tambah 4E. 4E menjadi 2H2 ditambah 4OH. Nah, anodanya tadi
tadi sudah diketahui, kita tuliskan kembali di sini. Kita jumlahkan setiap yang ada di sini. Yang kiri, yang kanan. Yang kiri kita tuliskan kembali, ini ada 3 ya. Karena 4E sama 4E ini dihapus atau dicoret. Selanjutnya semuanya ini dimasukkan kembali. 4Na tambah 2SO4 ditambah 2H tambah 4OH ditambah 4H ditambah O2 tambah 4E. Nah, karena 2Na2SO4 ini sama dengan yang ini, 4Na tambah 2SO4, maka kita coret, dua-duanya ini dicoret. Nah, selanjutnya 2H20 ini sama dengan 2H2 tambah O2. Maka kita coret 2H20 ini coret. Berarti sisanya 4OH dan 4H. Nah, di sini 4H2O. Nah, kita tuliskan kembali. Jadi 4H2O liquid menjadi 4OH gas tambah 4H aqueous. Selanjutnya, untuk permukaan besi dengan 3,0 gram air seng dalam larutan ion seng yang dialirkan arus listrik sebesar 5 ampere adalah F sama dengan 96.500. Penyelesaiannya, seng yaitu persamaan reaksinya Zn2 plus aqueous ditambah 2M jadi Zn solid. Nah, diketahui M-nya 3,05 gram, I-nya 5 ampere, F-nya 96.500 dan AR di sini hasil penjumlahan ya, hasil perhitungan dari Zn menjadi 65,39. Nah, ditanyakannya waktu atau T. Maka kita tuliskan lagi rumusnya, M sama dengan AR per jumlah elektron dikali T per 96.500. Karena yang ditanyakannya T, maka M dikali jumlah elektron kali 96.500 per AR dikali I. Nah, M-nya 3,05 dikali 2 kali 96.500 per 65,39 dikali 5 sama dengan 1800 detik. Jika kita konversikan kepada menit, maka hasilnya menjadi 30 menit 0 detik. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.